Halo Sobat Misteri, kembali lagi bersama channel Vlog Dion, vlog yang selalu membahas channel tentang misteri, kisah horor, mistis, dan sebagainya. Oke, sebelum masuk video ini, silahkan jika kalian suka tekan tombol like dan komen di kolom komentar di bawah. Juga jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena itu gratis, tidak bayar. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Pengalaman ini diceritakan, sebut saja orangnya bernama Yuda. Yuda ini sudah 25 tahun menjadi sopir. Pastinya begitu sangat lamanya 25 tahun pengalaman tersebut. Seorang sopir ini yang mengaku sudah mengemudikan berbagai kendaraan, dari mulai truk, forklift, bus, mobil pribadi, dan yang lainnya. Usia beliau sangatlah masih tidak terlalu tua, masih 47 tahun, terbilang muda ya. Pengalaman mengemudinya sudah seperempat abad sendiri. Yuda sendiri sudah lahir mengemudi sejak SMP. Lalu karena ingin cepat bisa cari duit, ia memutuskan menjadi sopir selepas SMA di tahun 1992. Suatu cerita menarik yang disampaikannya di tahun 1995, Yuda diterima bekerja di salah satu maskapai penerbangan nasional untuk mengantar pramugari dan pilot. Namanya pengantar pilot dan pramugari pastinya sering dilakukan pada saat dini hari atau menjelang subuh. Pada suatu hari, agar ia tidak telat menjemput pramugari di daerah Taman Mini, Jakarta Timur, Yuda pun menginap di rumah kawannya di Lubang Buaya. Menggunakan Mitsubishi L300, Yuda berangkat sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Manakala melalui perempatan Taman Mini yang kini sudah menjadi Taman Mini Square, Yuda sekilas melihat sosok mirip pramugari. Dilihat dari kaca spion tengah, artinya sosok itu duduk di bangku baris kedua. Sadar akan pandangannya, Yuda coba menenangkan diri. Dia coba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah halusinasinya. Mungkin karena lelah kurang tidur. Namun tak lama terdengar bunyi handle pintu yang dimainkan. Yuda pun menengok ke belakang. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Saat melaju di terowongan Taman Mini arah Ciracas, bunyi handle makin keras. Tiba-tiba pintu langsung terbuka. Ia pun kemudian menepi dan menutup pintu tersebut. Namun dasar suka guyon, Yuda pun melontarkan kata-kata ke sekitar. Setan, jangan ganggu gue. Gue lagi cari duit halal. Kalau mau numpang, bayar. Emangnya bensin punya nenek moyang lo? Udah sana pergi, jangan ganggu-ganggu. Kalau mau ikut terbang, beli tiket sana, kata dia waktu itu di dalam mobil. Usai melontarkan kata-kata tersebut, gangguan tadi tidak lagi muncul. Sambil membaca doa, dia melanjutkan perjalanan. Mungkin itu jin
Jin bisa kan berwujud bentuk seperti apa saja, ucap termasuk wujud wanita cantik, ucapnya. Cerita yang mengganggu Yuda selanjutnya adalah pocong. Itu baru satu cerita. Ada kisah lain saat ia menjemput seorang pilot tidak jauh dari Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Di wilayah yang dekat dengan pemakaman itu, pocong itu tiba-tiba muncul dari jendela kanan mobilnya. Yuda pun bercerita, dan Saya lagi cari tempat enak, kemudian parkir, lagi asik-asik dengerin musik. Kaca kayak ada yang ngetok. Saya lihat muncul pocong. Kaget dan refleks, saya ketok balik kaca. ujar kata Yuda. Yuda pun bercerita bahwa wajah pocong itu sangatlah hitam seperti korban kebakaran. Hanya saja mata melototnya terlihat. Namun penampakannya tidak lama, hanya sampai Yuda mengebrak balik kaca. Habis dia gebrak kaca itu, lalu pocong pun menghilang. Kisah selanjutnya yang dialami oleh Yuda adalah sosok tubuh tidak utuh. Pria berperawakan gemuk ini bekerja sebagai sopir mobil box, pengantar suku cadang otomotif hingga mesin pabrik buatan Jerman. Lebih dari 10 tahun Yuda bekerja di perusahaan Jerman ini sebagai sopir barang. Kantornya berada di kawasan industri Manurada, Jakarta Utara. Jalur Cililing, Cakung yang dikenal sangat rawan kecelakaan. Hampir setiap hari terjadi kecelakaan, terutama yang terlibatkan sepeda motor dan truk besar. Satu peristiwa yang pernah dialaminya adalah melihat penyeberangan jalan yang kondisi tubuhnya tidak utuh. Bagaimana menurut kalian jika melihat sosok tersebut? Kejadian menjelang maghrib saat ia hendak memulangkan mobil ke kantor. Banyak menghabiskan waktu di jalan, Yuda menitipkan pesan kepada sopir-sopir muda lainnya untuk tetap tenang dan berdoa kalau mengalami cerita-cerita seperti yang saya alami. Bahwa tenang dan berdoa dan sholat. Kalau muslim jangan bawa perasaan takut, nanti malah bahaya kalau mengemudi. Bisa kecelakaan, hadapi saja dengan bercanda-canda, jangan tegang. Insya Allah kita dapat menjalankan tugas dengan sebagai sopir, ujar Yuda tersebut. Sangat bijak sekali ya Bapak Yuda ini sebagai sopir. Begitulah kisah Yuda, si sopir yang berpengalamannya sangat luas sekali. Dan pengalaman ini pun masuk ke sebuah pengalaman mistis ya. Karena apa? Dan Bapak Yuda ini ketika menyetir sebuah mobil, beliau selalu diganggu oleh makhluk astral. Namun beliau sangat menyepelekan hal tersebut, karena keyakinan beliau itu berdoa, fokus, dan bawa saja bercanda, enjoy. Sangat bermotivasi sekali ya teman-teman. Oke, buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis, terima kasih. Jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe-nya. Oke, saya Dion Maulana. Saksikan terus video-video selanjutnya dan kisah misteri selanjutnya di channel Vlog Dion. See you next video.